kali ini kita main, aku jauh-jauh main hari Jumat banget nih, panas banget. Kita akhirnya nyobain sebelah kober yang enak banget dan murah banget. Kenapa murah? Karena gue dibeliin nama bibinya Risa. Banget yang nanya awal mula kita temenan tuh gimana sih kak? Biar dia yang jelasin. Kita sekelas, satu jurusan, dan aku tuh duduk di belakang dia duduk paling depan, aku belakangnya. Nah tapi aku sama Indah Dan situ kita belum ngobrol sama sekali ya. ya, tapi gue tahu lu. Aku belum tahu dia sih. Hanya guys, di SS-in nggak tau deh, kayaknya udah ngobrol soalnya di situ ada foto. Terus itu gede saya ketos alusnya, terus di SS-in IG dia anjing. Terus aku tahu dia tuh waktu itu di SSN. Lu masuk, muka lu masuk SW Saski. Oh iya, lah gue juga dapat SS-an dari Saski. Iya. Jadi Saski penentu. Ya makasih Saski. Terus tuh dia udah dapat formulir dong otomatis. Gue kayak ngerasa aduh saingan nih, tapi saingannya bukan musuhan, tapi nggak tahu gue kenapa ya, emang bocah sirik aja gitu, sirik guys. Terus udah ternyata, nah tapi di OSIS juga pas LDKS aja kita tidak sedekat itu. Tapi awal mula dekat karena LDKS itu, karena malam sebelum LDKS saya minta batu bata, kayu, beli susu. Berapa sih susu? Goceng dapat 2. Yang 250 mili. Dua-duanya jadi 500 mili. Iya. Di mana lagi tuh? Terus udah Akhirnya sekelompok deh ya. Sekelompok belajar tugas. Iya. Di rumah Indah Sosiologi. Pokoknya di rumah Indah itu kita habis LTUB. Lagi LTUB. Oh iya. LTUB juara satu jadi cuma 27. Oh iya. Oh, Praktis banget guys kalau yang sekarang. itu udah lama-lama kita makin dekat. Kita cerita. Iya, pas kita istirahat LTUB itu kan emang ramean ya guys. Nah, tapi itu emang sudah terbentuk circle kelompok yang 8 orang ya. Intinya ya semua lah sebelum akhirnya pecah. Tarin aku intinya tidak tahu, tidak disangka-sangka kita selalu berdua terus. Gue minta anterin dia ke rumah gue buat ambil apa sih? Lupa. Nggak tahu, gue juga lupa, naro atau ngambil. Itu kita berdua. Sudah, mungkin dari situ kita dekat. Nah, terus guys, patokan aku dekat sama dia itu tanggal 31 Agustus. Karena kenapa? Karena itu khotbar pertama. Sebenarnya kita tidak merasa sedekat itu ya dulu. Tapi setiap pulang sekolah kita bareng. Entah gue minta bareng, entah dia minta anterin ke sini ke situ. Iya. Hampir setiap hari dia tuh ada aja, anjir gue bingung, dia banyak banget. Alusna Allah. Gita, Naisok. anjing itu tuh muter-muter terus guys setiap hari. Kalaupun dia nggak ada duit, tiba-tiba muter. Nggak pernah tuh pulang sekolah sampai rumah, kecuali kalau habis OSIS. Terus nih selama kita berteman ada satu kejadian lucu yang memoris banget dalam pikiran gue, adalah dia menabrak anak lucu. Sebelum dia nabrak tuh di pikiran gue udah ada pikiran sepertinya bakal nabrak kan gini guys. Intinya dia tuh nabrak circle anak lucu lagi main HP. Jadi dia tuh nabrak tangannya, HP-nya mental, jatuh layarnya itu lumayan jauh. Menggoblok banget ya. Akhirnya emang dia tuh pulang sekolah, intinya mereka bertiga circle. Terus pulang sekolah tuh kan rame banget ya, apalagi Ticu tuh gangnya kecil banget. Udah. Dan mereka meleng, jalan serame itu mereka meleng. Kita lewat jalur motor pleng gitu. Terus yang ditabrak mah kayaknya lebih ke introvert ya, cuman ada temennya nih sok belagu, kayaknya dia teman sama gue deh. Dia bilang gini, apa sih dia bilang apa? Kak, emang sekolah di mana, Kak? Iya, dia nanya gitu. Terus dia nanyain nama. Iya. So iya. Terus sepanjang jalan tuh dia merasa bersalah dan bawel banget. Saya kira kita ke Mixu, sampai Mixu diem. Iya. Diem aja, bener sunyi banget. Di lantai 2 ya? Iya. Untuk geria ya? Iya. Terus ada lagi yang di Lawson. Mantap.
Borok sih itu. Borok, nggak boleh gitu, saya kebudukan. Sampai sumpah ini mbaknya nggak ngerasa apa gimana, ada mbak duduk pakai baju kemeja orange Shopee, terus pantatnya kelihatan, ya beneran belahan pantat, bukan cangcut lagi. Terus belahan pantatnya itu pantatnya dudugan, anjay. Mungkin posisi duduk dia ngadep jendela dan di atas orang-orang tuh ada yang di bawah gitu ya. Itu kelihatan nggak sih? Pasti tatapan mereka tuh ke dia dulu pasti. Terus anjing. Iya. Jadi itu guys, kita teman tuh bisa dibilang kayak 1 tahun, baru 1 tahun berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, 1 tahun 4 bulan coy. Apa udah merasa dekat banget ya? Nggak juga. Oh gitu. Oh iya guys. Iya soalnya sebenarnya nggak nyangka sih. Ayo dia juga temanannya kan bukan sama gue dulu ya. Terus juga nih orang banyak duit. Ngelihat diri ini yang sangat amat miskin, kok bisa? Tapi ternyata asik. Tapi dulu introvert banget coba gua. Iya ke. Sekarang mah nggak terlalu lah. Extrovert. Gue bisa extrovert kalau sama orang nggak dikenal. Maksudnya kalau di umum gitu guys. Kalau gua energi lu habis di tempat umum. kalau gak mau keluarga pasti gitu. Bawaannya diem aja. Mungkin karena kenal. Atau mereka tahu cerita buruk, baik. Kita langsung aja ke cerita sedih. Jadi cerita sedihnya adalah pisah. Pisah. Setelah pisah, kita baru sadar ternyata kita sedekat itu. Iya. Jalan. Iya cok. Efek penyesalan tuh ada di akhir. Ya gue lihat sekang Iga, Arsipan, kok muka dia semua ya? Kita pernah ke Danau Gawir, sampai ke Danau Gawir. Iya. Ini jauh banget. Yang nyasar itu ya? Iya anjay. Itu Google Map loh guys, gila. Sampai makan tempe. Iya. Masih inget banget gue. Tempe apa cuy? Tempe yang di gang itu loh, gang ketiga juga. Tempe yang gocengan yang lu beli. Nggak tahu. Kayaknya nggak sih. Bukan deh. Terus kita juga Iya, pernah. peye. Goblok, berarti gue yang salah. Terus kita juga pernah ke Kelegok. Udah tahu. Soalnya itu tuh dia diomelin ya. Diomelin nggak sih? Enggak diomelin. Iya diomelin. Ya dia diomelin gara-gara itu tuh kayak intinya tuh SMA dia tuh kelas 1 tuh masih pertama awal-awal dia tuh naik motor. Sudah ke Legok. Secara Legok itu adalah kalau kalian sering dengar parung, nah itu jalan ke Parung. Truknya segede-gede gaban. Kita beli mie anjing 10.000, enak tahu. Terus pas dia pindah, gua nangis dari pulang sekolah. Tahu pindahnya tuh hari Senin ya. Tahu pengumuman dia. Jujur gue gak percaya kalau itu nangisin gue, jadi gue biasa aja. Gue nangisin lu anjing. Tapi lu gak bilang. Ya gue gak bilang karena gue malu. Itu beneran sedih banget kayak, wah ini gue ditinggalin. Soalnya nih Sedih banget tuh ya Allah. Gue tuh paling gak bisa banget kalau yang namanya tuh ditinggalin temen, karena belajar dari kemarin waktu SMP tuh sempat berantem sama temen juga. Dan itu tuh berantem sama temen itu temen dari SD, jadi kayak udah sedih banget gitu kayak ditinggalin. Nah sekarang dapet lagi di SMA ditinggalin lagi, jadi kayak wah serius nih gue ditinggalin lagi. mulai pacar deh. Jadi gini guys, jadi kita flashback aja dulu lah. Gue pengen cerita tentang perpindahan gue tuh nulis banget di note itu manifesting 2024 adalah gue pindah 96, gue jadi panitia MPLS. Gak mungkin dong pindah sekolah tapi masih tetap menjadi panitia Ya. Nah intinya pokoknya itu udah big book banget anjing. Sampai gak bisa nangis tau guys. Sumpah sampai sehampa itu. Baru pindah, lingkungan baru, harus bolak-balik itu anjing capek banget. Nah terus akhirnya ini sudah mulai sekolah. Ya udah deh, setiap rapat gue nggak pernah ikut karena woi jauh banget di Tiga Raksa. Terus akhirnya pas udah MPLS-nya itu gue sama sekali nggak tahu kalau gue mau pindah. Kayak ya udah deh urus bawa Bahkan rapat. gue udah senang dia nggak jadi pindah karena kita mau 2 periode bareng. Iya, gue pengen periode guys.
beneran 2 periode, nggak kayak yang lain tuh ngomongnya doang banyak omong. Ujung-ujungnya nggak ada. Terus tuh udah nggak ada niatan buat karena ada nih kan kelas BK kurang jauh nih. Pas ulangan itu mama aku akhirnya ke Seman 18, terus tuh buat survei. Nah ternyata 32 itu masih kurikulum 13. Terus anjing lu bayangin, hari intinya itu masih pakai putih abu-abu, itu nggak tahu hari Senin atau Selasa. Kalau misalkan hari Senin itu hari pertama banget yang sudah bikin gue sedih. Di WA-in sama mama gue, nggak bisa anjing gue nangis tau, soalnya agak betah di 32. Di 32 secapek itu, nggak bener. Dia udah capek guys. Orang gue duluan yang atas. Oh iya, gue nggak mau di 32, kayak minus itu sekolahnya. Sorry banget. Terus intinya udah sedih di situ, sampai ke Pak Ahmad, ke Bu Safira, udah minta bantuan kemana-mana, cuma mereka nggak bisa cuman suruh survei, cuman suruh ngobrol-ngobrol doang, nggak bisa. Intinya udah deh, gue udah nggak berharap apa-apa lagi situ. Masih berharap sebenarnya, soalnya masih bisa diusahain. Terus ternyata pas udah diusahain nggak bisa, akhirnya gue udah pasrah. Sampai yang tadi MPLS, jadi panitia MPLS itu masih nggak nyangka kalau gue bisa. Ada 2 tidak disangka, gue bisa jadi panitia, gue nggak jadi pindah. Terus tiba-tiba, tapi itu secara sebenarnya itu lagi ngurus perpindahan lagi, tapi gue nggak berharap apa-apa. Soalnya yang bantuin aku tuh sampai ngemis-ngemis guys. Kasian ini anaknya nangis-nangis di rumah, apaan gue sampai kayak gitu. Padahal mah enggak. Terus udah MPLS kan, itu boy gue bangun subuh pagi-pagi mandi. Maksudnya kayak gue bangun subuh nggak mandi dulu, ini mah langsung mandi cebar subur, berangkat masih gelap banget, balik datang bau debu, anjing mana-mana. Terus guys, kalau kalian nggak tahu, kalian kalau berangkat siang dikit itu tuh udah macet banget di Pinang, di mana-mana macet. Karena orang mau berangkat sekolah. Habis itu secara itu lagi haid, jadi sebenarnya jadi panitia MPLS juga tidak menyenangkan karena gue lagi bad mood, capek, tapi ini haid udah gitu. Terus akhirnya Axel selesai sudah MPLS itu. Tapi kalian kalau tahu, setiap pulang malam itu gue nggak langsung pulang ke rumah dulu, maksudnya pulang ke rumah ganti baju langsung ke rumah tetangga gue di mulai survei lagi ngomong rumah. Soalnya setiap hari tuh ada perubahan terus loh. Gue mau SMK, mau SMA apa SMK, karena kan sama-sama bayar. Ya udah gue pengen SMK aja dong. Terus ternyata SMK juga harus mulai dari kelas 10. Gue juga nggak apa-apa, itu udah fix banget sumpah. Emak gue benernya dia beneran nggak mau muter otak lagi, nggak mau ini. Itu udah fix gue SMK, tapi ternyata nggak bisa karena kuotanya nggak pas. Terus ternyata emak gue juga keberatan banget karena yang harusnya dia ngebiayain anak sampai 3 tahun doang jadi 4 tahun. Terus akhirnya ya udah, lagi-lagi nggak jadi. Ada nih terakhir banget, hari terakhir MPLS, hari apa ya? Hari Rabu itu ditawarin lagi SMK langsung kelas 11. Ternyata aku dekat sama SMA gue sekarang di Argo SMK 19, dan gue deal banget. Karena apa? Karena di sana sekolahnya pakai celana, udah mana SMK lagi pakai celana, bagus banget. Terus ternyata gagal lagi karena gurunya nggak mau nerima. Pokoknya banyak banget liga-ligunya. Terus akhirnya sekolah biasa nggak jadi. Terus sebenarnya gue di SG udah bilang banget ke orang-orang, please stop ngomongin ini karena ini sakit hati banget. Jadi emang sebenarnya nggak ada, malah justru setiap orang yang ditemuin tuh bilang semangat guys, kayak udah semangatin. Terus ternyata pas hari Senin nggak ada yang nyangka, Disa semua nggak ada yang nyangka loh. Hari Senin itu seminggu setelah MPLS ya. Itu udah sekolah lagi, udah belajar sama pakai PIN. Guru pertama PPKN itu udah belajar biasa, tapi masih jam kos ya. Terus anjing itu gila, gue ngebayangin itu pengap rame banget, dan kok diem ya suasananya. Serame sekarang mah berisik tau, tapi serame itu diem semua. Terus ya udah deh, akhirnya sama Ilham sama Diha bertiga doang aja kita. Ada Indah nggak? Ada. Tapi kok kita nggak main sama Indah?
Kita cuma bertiga doang kan yang jaga. Itu mah waktu hari Jumatnya. Emang iya. Iya, waktu hari Seninnya main sama Ilham. Iya, ini masih mereka lah. Terus gue di WA anjing. Gue di WA, ternyata udah agak lama itu. Gue baru buka di WA sama 2 orang, emak gue sama si Mas Wisnu ngirimin lembaran Gazia sudah diterima ya bu. Gue nggak peduli itu beneran apa bohongan, gue langsung nangis ngerengek kayak ini. Terus baru gue baca, padahal gue nggak tahu itu gue diterima apa enggak. Kita tuh udah lihat notifikasi, terus gue lihat wah bener di Seman 27. Ini Seman 27 di mana? Jauh banget dari Plena. Gue nggak pernah nge-stalk tuh yang namanya Seman 27. Gue nge-stalknya Seman 8. Udah Pelecehan itu ya. Ternyata anak 27 Plena ke 8 gara-gara dia di sesi ada bagian pagi sama sore. Jadi copot kan sekolahnya kayak siang sama sore doang. Itu langsung sedih cowok gua. Dan gue nggak tahu kalau dia orang kita pulang bareng. Jadi tapi Kita ke Gita dulu ya. iya, itu beneran terakhir anjir. Ke Tajura. Iya Iya, ke Tajura beli kaca. Tahu tuh kacanya gimana, emang goblok ya. Udah berapa kaca gue temenin. Sedih banget. Terus udah sampai dia nganterin ke Mama Ica. Terus anjing. Terus kan nah dia nggak tahu kenapa di hari terakhir itu juga kayak bener-bener jadi momen, karena emak gue akhirnya jemput. Gue bayangin emak gue harusnya udah dari 3 Raksa nembus Citra, dia harus bolak-balik lagi ke Curug. Itu kayak oh my god makasih gitu. Ternyata gue beneran diterima. Itu jam 8 malam. Itu tapi itu di situ bener-bener titik terakhir gue tahu. Gue kan terakhir maksudnya. Gue masih nggak nyangka kalau gue beneran pindah. Justru gue nggak nyangka kalau besoknya langsung pindah. Iya, sama gue juga. Gue masih pikir kayak oh ya udah masih minggu depan nih atau hari apa gitulah, nggak tahu. Itu bener-bener capek banget rasanya tuh, kayak duh kapan ya ini. Soalnya selama ini gue nggak pernah ngeluh kan. Terus sekarang ngeluh, gue di motor nangis. Iya. Atau kayak masih capek itu. Terus emang gue nggak tahu emang kenapa selalu ada space buat gue tuh harus ketahuan nangis, tiba-tiba berhenti dulu kan, nggak ngurusin ban apa ngisi bensin deh kayaknya. Emak gue ngeliat gue nangis, sedih, pakai kacamata kan. Itu gue kayak gara-gara apa? Gue capek pulang gara-gara yang input nomor yang tarik. Sumpah itu disuruh ngituin nomor WA guys. Secara gue lagi di jalan, itu nomor WA anak MTS. Oh iya, tahu. Demi Allah itu capek banget. Akhirnya gue nangis. Ya, dia sampai minta bantuin gue. Ya Allah, gue grup rame banget, dan dia ternyata benar-benar effort lah guys. Ternyata panjang banget cerita dia sama Tari. Sampai diomelin Tari anjir. Iya. Lu ngomel apa sih? Ngomelin soalnya dia bilangnya nggak bisa padahal bisa. Bantuin dulu, itu si Gazia belum pulang, masih di jalan. Itu hari terakhir banget. Terus akhirnya besoknya gue sekolah lagi. Emak gue emang udah cuti kan. Terus baliknya langsung ke Ono lagi. Dia baliknya ke rumah Mas Wisnu lagi, anjing capek banget demi Allah. Terus kita ambil berkasnya. Itu masih nggak nyangka tahu. Ambil berkas, udah malam nyampe rumah, gue harus pergi lagi ke sana. Tapi dan ternyata gue itu posisinya nangis banget. Dia nggak bilang anjing. Itu beneran nangis banget, gila banget. Dia nggak bilang, soalnya kan emang nih orang suka nangis, kayaknya lagi nangis sama mamanya tuh dia. Terus gue nggak percaya ya, jadi gue pengen ngasihanin tapi takut dalam hati lu tuh kayak apaan sih kepedean, gue nggak nangisin lu kali gitu. Gue beda pikiran guys. Terus habis itu udah capek, dapet Ono lagi kabar, ibu ini sekolahnya kapan ya, kalau nggak ini ditemuinnya kapan. Besok kan langsung ketemu sama si bener-bener yang ngurusnya dari kepala sekolahnya. Terus langsung hari Rabu anjing, Senin masih sekolah di 32, Rabu udah. Jadi hari Selasanya gue ke sekolah, tapi itu gue udah udah mandi. Mak gue kagak bangun. Gue udah ngituin alarm, gue udah mandi. Terus mak gue udah bangun, mau ngapain ge? Sekolah kali, emang nanti mama nggak nyusul? Ya enggak, udah nanti aja jam 9-10an. Lagi literasi. Terus dia kan sumpah dia tuh nggak WA apa demi Allah. Gue gengsi, gue nggak mau kelihatan nangisin elu. Gue dapet aja dari Eca sama dari Indah motoin elu Disa. Lu orang tahu dari mana? Bahkan gue berangkat sekolah itu masih bener-bener yang sengaja gue datang siang kan, karena males lihat orang-orang. Di situ bener-bener gue nggak mood
nggak mau sekolah Demi beberapa Allah, gede hari. banget coy Terus ini itu dia. tuh bahkan sekolah aja pakai masker. Di situ gue masih diledekin kadian tahu. Dia bisa kenapa nunduk aja, nggak gue jawab. Bodo amat. Coba. Dan itu pas nyampe kelas itu tuh gue masih sendiri dan gue nangis dulu kan sendiri. Terus si Indah datang dengan posisi mata gue berceceran air mata sambil pakai masker. Ya ampun, lucu banget. Tapi gue nggak tahu. Tapi sedih banget. Halo. Nah, oke. Nggak bisa banget ditinggalin yang gitu cowok. Tapi besoknya aku berangkat. Iya. Terus tapi di pikiran gue tuh nggak ada sedih-sedihnya. Kata gue nggak tahu kalau dia tuh bener nangisin gue. Di pikiran gue cuma bayar utang. Oh iya itu ya. Gue beli Emina berapa, 100 berapa tuh? 117. Dia punya duit segede gitu. Gede banget. Alhamdulillah. Terus udah tuh kita habis, terus gue langsung ke Busana jam 10 ya, kalian istirahat. Terus momennya kayak cepet banget anjir. Ya itu benar-benar Soalnya nggak ada kejar yang mau waktu ketemu banget. gue. Gue kejar waktu banget. Terus ke kantin doang bentar sambil nangis kayaknya gue juga. Ketemu mak gue, dia dipeluk mak gue, nangis mak gue juga. Iya sedih cok. Soalnya mak gue juga pernah di Ona, tahu ditinggal temannya pindah. Tuh kan kayak kan sedih banget itu. Tapi lost kontak sampai sekarang nggak tahu di mana. Itu tuh bener-bener gue first time ditinggalin yang beneran pindah sekolah. Nggak taunya seminggu sekali. Iya katanya sekarang bisa ketemu seminggu sekali. Gue juga nggak nyangka sih guys, soalnya perasaan gue nggak punya duit itu sebenarnya. Tapi ternyata ada aja gitu, ada aja yang gantiin gitu. Iya. Jadi harus ikhlas ketemu. Mau bikin TikTok apa? Oh ya, wisata liburan pertama Kado dari mama dan papa. Karena berhasil karena berhasil naik kelas. Walau rata-rata pas-pasan. Oke guys, see you. Oh iya, kita belum closing yang terlalu. Oke guys, segitu aja cerita-cerita kita. Ini masih sedikit banget dari banyaknya cerita kita selama 1 tahun kurang lebih ya. So, tungguin podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.